Shalom, sahabat GKI yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Supatmo, melayani di GKI Gondomenur Semarang, akan menemani sahabat GKI dalam sapaan gembala pagi ini. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan, untuk cinta kasih, untuk berkat yang senantiasa Tuhan berikan, Tuhan sediakan, dan kami nikmati dalam kehidupan kami. Dan kami rindu terus mengalaminya, sehingga bersama dengan Tuhan kami boleh menjalani suka duka kehidupan kami dengan baik. Pagi ini ya Tuhan, perkenankanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, sapaan gembala pagi ini akan kita baca dan kita renungkan dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai ayat 10. Demikian sahabat GKI. Akan tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, sahabat GKI. Yang berbahagia adalah kita, orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, sebuah kenyataan dalam kehidupan kita adalah Tuhan atau Allah tidak pernah menjanjikan kehidupan kita selalu berjalan dengan lancar. Kita senantiasa bahagia, kita senantiasa beruntung, kita senantiasa berhasil, kita senantiasa hidup dengan baik. Tidak, sahabat GKI. Tetapi satu hal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita adalah penyertaannya. Penyertaan Tuhan yang menguatkan, penyertaan Tuhan yang membuat kita berhasil, penyertaan Tuhan yang membuat kita bahagia, penyertaan Tuhan yang membuat kita kuat di dalam menghadapi dan menjalani suka duka kehidupan kita. Demikian juga kepada umat pilihan Allah, kepada bangsa Israel. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, sahabat GKI, walaupun dengan tegas Allah mengatakan bahwa engkau telah kupilih, engkau telah kukumpulkan. Bahkan kepada bangsa Israel, Allah memberikan pembebasan atau pelepasan dari Mesir. Tetapi sahabat GKI, mereka pun umat pilihan Allah masih harus menjalani, masih harus menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka di Mesir, sahabat GKI, mereka mengalami banyak penderitaan. Ketika mereka di padang gurun, sahabat GKI, mereka pun juga mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Pernah tidak bisa minum karena tidak ada air, pernah tidak bisa makan karena tidak ada makanan. Dan ketika mereka sudah berada di tanah Kanaan, mereka harus menghadapi bangsa-bangsa lain, Asyur dan Babilonia, yang memiliki kekuatan tentara yang lebih besar daripada bangsa Israel. Mereka harus berperang untuk mengalahkan bangsa-bangsa itu. Sahabat GKI, di balik semuanya itu, Tuhan menegaskan,
Jangan takut, aku senantiasa menyertai engkau. Jangan bimbang, aku akan senantiasa menguatkan engkau. Dan engkau pun akan berhasil dalam segala sesuatu asal engkau menjalaninya bersama-sama dengan aku. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, penyertaan Allah kepada bangsa Israel merupakan sebuah penyertaan Allah yang membawa kemenangan, yang membawa kebaikan, yang membawa keberhasilan dalam kehidupan bangsa Israel. Dan luar biasanya sahabat GKI, ketika bangsa Israel berjalan bersama dengan Allah, ketika bangsa Israel mengandalkan Allah, ketika bangsa Israel menyerahkan kehidupan mereka kepada Allah, mereka berhasil dalam segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan pun tidak menjanjikan kehidupan kita serba lancar, serba berhasil, serba menyenangkan. Tetapi kadangkala kita harus menghadapi berbagai macam pergumulan di sepanjang kehidupan kita. Dan Tuhan pun menginginkan kita menjalani segala sesuatu, segala peristiwa, suka duka kehidupan kita bersama dengan Allah. Pertanyaannya sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menjalani suka duka kehidupan kita bersama dengan Allah? Yang pertama, karena kita masih akan mengalami berbagai macam persoalan, berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita ini makhluk terbatas. Seringkali kita khawatir, seringkali kita cemas, dan bahkan kita merasa tidak mampu menghadapi dan menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kita itu. Kemudian yang ketiga, sahabat GKI, Allah itu mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Sehingga di saat kita menjalani suka duka kehidupan kita bersama dengan Allah, maka Allah dengan kuasa yang tak terbatas itu akan menguatkan, akan memampukan, akan membimbing kita menuju kepada keberhasilan demi keberhasilan di sepanjang kehidupan kita. Untuk itu sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, mari kita berjalan bersama dengan Allah agar kekuatannya, cinta kasihnya senantiasa menuntun kita, memampukan kita, menguatkan kita, menjalani suka duka kehidupan kita dengan baik. Amin. Mari kita berdoa, sahabat GKI yang dikasihi Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk menjalani suka duka kehidupan kami bersama dengan Engkau ya Allah, agar penyertaan-Mu, pendampingan-Mu, kekuatan-Mu, dan pertolongan-Mu memampukan kami untuk menyelesaikan, untuk menghadapi setiap pergumulan, setiap permasalahan dengan baik. Berkati kami ya Tuhan. Kami rindu biarlah kami boleh merasakan bahagia di tengah-tengah rumah tangga kami. Biarlah pelayanan kami di gereja kami masing-masing juga mendatangkan berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati saudara.